Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari kelas B. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT hasil resum laporan magang angkatan 2022. Nah, pertama di sini saya mengambil klien satu yang dimana di sini ada umur, BB, TB. Hasil IMT saya itu status gizinya normal. Nah, yang pertama ada perhitungan protein. Nah, perubahan konsumsi pada protein sebelum intervensi, konsumsi protein sebesar 59,9. Nah, terus monef pertama itu menurun menjadi 42,6. Nah, pada monef kedua lagi-lagi menurun menjadi 33,6. Nah, terus pada monef ketiga terjadi peningkatan mendekati sebelum intervensi yaitu 48,9. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan lemak, yang dimana sebelum intervensi pada konsumsi lemak tercatat sebesar 77,5 gram per hari, terus pada monef pertama itu mengalami penurunan yang drastis, ya menjadi 46,8. Nah, selanjutnya pada monef kedua menjadi peningkatan lagi menjadi 59,5. Nah, pada monef 3 menjadi peningkatan sebesar 70,4. Eh, nah, di sini selanjutnya ada perhitungan ketiga itu biokimia. Pada tiga waktu pengukuran hemoglobin mengalami penurunan dari 15,7 sebelum intervensi menjadi 13,9. Pada monef pertama yaitu 16,6. Pada monef 3 asam urat meningkat dari 5,2 ke 7,1. Pada monef 1 lalu kembali ke 5,2. Pada monef 3 gula darah menurun bertahap dari 119 menjadi 111. Pada monef 1 dan 105 pada monef 3 kolesterol juga mengalami penurunan dari 209 menjadi 203 di monef 1 dan di monef 1 dan turun lebih lanjut menjadi 185 pada monef 3. Secara keseluruhan sebagian besar pada parameter biokimia menunjukkan penurunan setelah intervensi. Nah, yang Ke- keempat itu keempat ada perhitungan mikronutrien vitamin. Setelah intervensi terjadi penurunan kebutuhan vitamin, misalnya pada vitamin A. Pada vitamin A yang menurun pada monef 1 dan 2 meskipun kembali meningkat pada monef 3. Pada monef 3, vitamin C juga dapat mengalami penurunan tajam di monef 2. Setelah itu naik lagi di monef 3. Pada data ini menunjukkan bahwa intervensi berpengaruh terhadap kebutuhan mikro dengan perubahan yang berbeda-beda tergantung jenis vitaminnya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada mikronutrien mineral. Nah, ini menunjukkan perubahan kebutuhan mineral di mana magnesium, fosfor, dan zinc cenderung menurun meskipun zinc sedikit meningkat di monef 3. Nah, besi mengalami fluktuasi sementara kalsium meningkat secara bertahap. Intervensi mempengaruhi asupan mineral dengan pola perubahan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada status hidrasi. Nah, status hidrasi ini mengalami perubahan status hidrasi yang diukur dalam mili per hari. Sebelum intervensi, status hidrasi 3 mil per hari turun menjadi 2 mil, 2 mil per hari di Monef 1. Nah, di Monef 2 itu em, di Monef 2 itu 1 mil menurun menjadi 1 mil per hari. Nah, di Monef 3 meningkat menjadi 2 mil per hari. Secara umum terjadi penurunan status hidrasi setelah intervensi diikuti perbaikan di evaluasi akhir. Nah, terakhir itu ada karbohidrat. Di sini karbohidrat menunjukkan adanya perubahan konsumsi karbohidrat harian selama intervensi. Sebelum intervensi, konsumsi tercatat
97,4 gram per hari. Kemudian meningkat meningkat ke Monef 1 menjadi 131,2. Lalu ke Monef 2 mengalami penurunan drastis menjadi 67,2. Kemudian ke Monef 3 mengalami peningkatan sedikit ke 70,4. Oke, mungkin itulah hasil paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.